Genetik itu bisa merubah anak keturunan kita. Besar-besar. Cuma peringkat 5, tapi rasanya kayak juara 1. Balik lagi bareng Wayan Natural Fit. Oke, kita ke sesi cardio session lagi ya. Kali ini saya mau cerita kompetisi saya mengikuti FN League tahun 2017 di Singapura. Jadi pada saat itu saya di WA sama teman saya di Jakarta, masih tahu kalau ini di Singapura ada event main fisik, bodybuilding, sama main klasik. Hadiahnya gede katanya, tapi ini nggak natural, jadi kelas bebas. Terus saya mikir nih, wah hadiahnya gede, tapi kan ini kelas bebas. Jadi saya ada kekhawatiran gitu loh, nanti kalau kalah gimana? Udah mahal bayar ongkosnya kan, transportasi, akomodasi dan lain-lain buat pergi ke Singapura. Setelah saya pikir-pikir, oke nggak ada salahnya deh saya coba. Karena selama ini juga saya kalau tanding itu kan menang atau kalah itu urusan kedua. Yang penting niat dulu sama berani dulu. Setelah itu tak niatin, oke deh tak prepare dengan matang. 2 bulan saya prepare, tentunya dengan pola makan yang saya rubah. Karena saya tahu nih, wah ini pasti gede-gede gitu loh. Akhirnya pola makan saya rubah. Setiap hari saya latihan keras, saya tambah porsi makan. Terus yang di pikiran saya, hanya saya pikirin itu cuman udahlah, saya coba, menang atau kalah itu urusan ntar. Setelah itu latihan, berpola makan, terus saya daftar. Jadi biar saya nanti nggak telat daftarnya. Jadi kalau di luar itu kan sistemnya nggak on the spot. Jadi kita bayar dulu, daftar dulu 1 bulan sebelumnya. Jadi ada batas waktunya sebelum hari H. Jadi hari H udah siap semua. Setelah itu saya daftar. Lalu ada temen kontak saya, Bro Alfian. Teman-teman pasti kenal ya. Dia kontak saya, Yan, katanya mau ikut event yang di Singapura. Saya bilang iya. Udah daftar belum? Saya bilang udah daftar. Oke, ketemu di sana. Berarti ada tim Indonesia nih mau ke sana. Cuma saya nggak tahu siapa aja, karena saya berangkat sendiri sama keluarga. Oke, kerja keras. Fokus saya cuma satu, saya harus memberikan yang terbaik. Itu aja. Urusan menang atau kalah nggak saya pikirin. Udah, setelah itu saya terus sampai hari H. Akhirnya saya berangkat dengan keluarga. Sampai di sana ya santai sih, nggak terlalu nervous atau gimana, karena mindset saya kan lah menang kalah urusan ntar. Dan juga ini kan kelas bebas, jadi saya nggak terlalu banyak berharap. Dan sampai ke sana, ketika kita daftar ulang, ketemu tuh sama teman-teman
Indonesia. Saat itu yang saya ketemu itu Alfian, karena dia udah bilang duluan ya, jadi saya tahu dia ada di sana. Ketemu sama Alfian, lalu sama Fuad, sama Agung Satrio, lalu siapa lagi ya, banyak lah, saya nggak tahu namanya, tapi kalau orangnya kenal. Heri Yakuza, terus ada yang dari Surabaya itu, lupa saya namanya, terus Mbak Evalim. Nah, setelah kita daftar bareng, kita ketemunya di stasiun. Kaget tuh, pada kaget semua. Wah, ikut tuh. Tanyain, sama siapa kesini? Sama keluarga. Kok nggak diajak keluarganya daftar ulang? Jadi memang kalau istri saya kan malas ya ikut-ikut ngelihat kontes-kontes atau event seperti itu, karena udah bosen dia dari dulu berkecimpung di dunia gym juga, di dunia fitness juga. Jadi istri saya nggak ikut ya. Oke, setelah daftar ulang, lalu kita dimintain nomor rekening. Setiap orang wajib mencanangkan nomor rekening yang asli. Setelah itu nggak terlalu sulit sih. Saya juga bahasa Inggrisnya pas-pasan ya. Jadi memang udah dibimbing sama mereka juga tahu atletnya atau yang tanding itu dari mana aja, mereka tahu. Jadi mereka paham kalau misalkan kita bahasa Inggrisnya pas-pasan. Setelah itu kita balik lagi ke hotel, kita pisah sama teman-teman di stasiun lagi, karena saya kan kebetulan kan agak jauh ya dari lokasi. Lalu keesokannya tanding. Nah, sebelum itu kita di tanning dulu, disemprot. Jadi biar badannya ready besok udah hitam. Kalau saya sih memang udah hitam, karena memang dasarannya kuning ya kulitnya. Jadi saya juga kebetulan suka jemur, jadi hitam. Terus setelah itu tanning, kita nggak boleh mandi tuh pada saat itu. Kita nggak boleh mandi. Jadi tanning itu kan selesai sore, kita pulang, lalu nggak boleh mandi. Besoknya baru kita tanding atau pre-judging. Terus dari situ kita di sana benar-benar diperlakukan seperti atlet ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, hanya official sama cuma atlet aja yang boleh masuk. Jadi yang atlet aja, yang official kayaknya pada saat itu nggak boleh masuk deh. Jadi official itu di luar, atletnya di dalam. Lalu setelah itu kita pemanasan, di tanning lagi ulang, terus kita ready. Jadi naik satu persatu. Kebetulan nggak sempet saya rekam. And many more other athletes as we go through the list around here. The men's physique, of course. Let's all give them a big warm round of applause. Faisal ya, itu juga ada. Faisal sama saya upload juga. Jadi kalau kelas saya maklum lah, karena saya berangkat sendiri jadi nggak ada yang rekam. Terus tapi ada rekamannya kok. Nanti saya kasih linknya ya, ada di deskripsi dari Mas Klesik. Nanti tinggal diklik aja kalau mau lihat. Rumahnya masih grogi karena baru itu pertama kali ikut kelas internasional dan di luar. Lalu pre-judging, kalau main fisik kan pose nggak terlalu ribet ya, jadi santai, cuman tantang petenteng gitu. Lalu kelar, terus diumumin tuh yang masuk, langsung diumumin masuk 6 besar. Masuk 6 besar, saya nggak nyangka ternyata saya masuk 6 besar. Loh, masuk tuh, nah gitu kan. Alhamdulillah, nggak nyangka saya bisa masuk 6 besar, karena saya lihat pesaingnya juga banyak kan. Terus badannya besar-besar.
pada saat itu saya sekelas sama Heria Guza. Jadi yang dari Indonesia yang ikut di kelas main fisik itu saya dan Heria Guza, kita satu kelas. Terus begitu diumumin masuk 6, alhamdulillah saya bersyukur banget. Jadi di event ini jujur saya nggak ada loading. Jadi pola latihannya, pola makannya sama seperti biasanya yang saya lakukan pada saat persiapan. Jadi nggak ada loading-loadingan. Kadang juga suka dikasih masukan sama senior-senior kan. Kok sekarang kondisi mau tanding gini nggak perlu lagi diet. Jadi udah masukin aja loading kayak gitu. Cuman saya punya prinsip sendiri. Saya lebih mengenal tubuh saya lebih tahu gitu. Bukannya saya nggak mau terima atau gimana, tapi memang saya mencoba buat listening my body. Saya dengerin tubuh saya mau seperti apa. Kayak gitu, alhamdulillah saya masuk. Terus malamnya baru final. Masuk final, kita pada saat itu nggak pulang dulu kayaknya, lupa saya. Udah 3 tahun yang lalu ya, nggak pulang dulu. Terus malamnya saya final, langsung pengumuman. Terus wah udahlah, karena yang diambil 5 besar, saya cuma berpikiran ya udah, kali juga saya cuman masuk 6 besar, bukannya menyepelein atau gimana. Cuman di situ saya berpikir wah kayaknya nggak mungkin saya masuk 5 besar gitu. Kalaupun mungkin, udah happy banget saya. Setelah melakukan individual rutin, akhirnya diumumin tuh urutan kelima Wayan dari Indonesia. Alhamdulillah buat saya itu sesuatu banget. Memang di situ saya cuma peringkat 5, tapi rasanya kayak juara 1. Itu yang saya rasain dan menambah motivasi saya buat berlatih lebih keras lagi. Ternyata bisa. Itu motivasi atau spirit saya setelah saya mendengar itu. Bener-bener rasanya kayak wah, memang kalau dibilang sih cuma juara 5 atau peringkat 5, tapi buat saya pribadi serasa nomor 1. Itu yang nggak bisa saya lupain dan membuat saya senang banget. Terus dari situ saya ambil kesimpulan, oh ternyata sebenarnya ini yang saya cari, bukan juaranya, bukan cash money-nya, tapi spirit atau motivasi saya buat lebih berkembang lagi, lebih maju lagi ke depan, dan latihan lebih keras lagi. Berarti saya nggak cukup berhenti di sini. Berarti saya masih bisa berkembang. Seperti itu. Ketika saya balik ke Indonesia, ya ucapan selamat dari sana sini ya, dari teman-teman. Karena ya, ketika termasuk kejuaraan Asia dari beberapa negara, saya bertarung dari Singapura, Malaysia, Brunei. Banyak saya di sana bertemu dengan teman-teman ya, orang-orang baru. Ketika saya ditanya juga, "Are you sure natural? Are you sure? Serius saya natural?" Ya sekali lagi saya bilang iya, terserah mereka percaya atau enggak, karena memang itu yang saya jalani. Jadi buat teman-teman, jangan patah semangat, jangan putus asa, semangat terus, natural pasti bisa. Nah pada saat, saya sedikit cerita lagi nih, pada saat saya mengatur pola makan sebelum kontes ini dan latihan,
ada sesuatu yang menjadikan pengalaman saya yang kebetulan menurun ke anak saya yang paling kecil. Saya punya teori bahwasanya ini bisa merubah genetik, bisa merubah genetik saya, bisa merubah genetik anak saya ketika saya melakukan sesuatu hal, pola makan yang itu berhubungan dengan badan, berhubungan dengan genetik, itu bisa merubah anak keturunan kita. Lain waktu saya bakal ceritain gimana anak saya bisa genetiknya berubah. Lalu setelah itu balik ke Indonesia. 1 bulan kemudian, 1 bulan kemudian saya dapat email, dapat notifikasi juga dari akun bank saya. Jadi uangnya sudah ditransfer. Alhamdulillah. Saat itu saya dapat, ya cuma sedikit sih, cuma dapat 6 juta. Cuman saya merasa seneng aja. 6 juta itu bukan apa-apa sih, sedikit. Tapi tahu nggak, saya untuk ngabisin duit buat menuju ke prepare kompetisi itu nggak nyampe 6 juta. Jadi katakanlah saya masih untung lah, dikit-dikit. Ya itu mungkin beberapa cerita motivasi buat teman-teman ya. 2017 itu saya masih umur 35. 2017 kurang 3 berarti sekitar 37 tahun ya, 38 tahun, karena saya sekarang di 41. Atau bener apa enggak, nggak bisa fokus. Terus setelah itu ya saya tambah semangat lagi buat latihan, saya tambah semangat lagi buat ngatur pola makan, jaga pola makan. Dan sangat disayangkan saya nggak mendokumentasikan event itu. Next lah kalau saya ikut lagi, baik di luar atau di dalam, saya bakal dokumentasikan dan bakal saya upload di YouTube. Tuh. Jadi ada metode-metode exercise yang saya gunakan pada saat itu, lebih detail lagi. Tapi sekali lagi saya nggak akan ngasih contoh atau gambaran latihannya ini enggak, tapi lebih ke mendasar lagi atau mendalam lagi. Jadi lebih ke repetisi berapa biar maksimal mencapai range of motionnya, mencapai titik maksimalnya gimana, lebih ke situnya. Jadi lebih ke teknik ya. Seru deh pokoknya kalau di luar itu, punya pengalaman yang bisa dikatakan gak bakal terlupakan. Jadi ketika saya ke sana juga saya bawa bekal. Saya prepare dari Indonesia semua bahan-bahan atau bahan makanan saya bekukan. Ketika sampai dari Jogja ke Singapura itu kan 2 jam ya, tapi aslinya jadi 4 jam, jadi 2 jam. Terus masih dalam keadaan beku sampai hotel. Saya masukkan ke kulkas. Kalau di hotel kan ada kulkasnya tuh, mas itu jadi aman. Saya juga di sana nggak jajan, paling istri sama anak saya aja yang jajan. Makasih banget buat istri saya
yang udah selalu nemenin saya, support saya, memotivasi saya sampai sekarang. Itu tadi ya, sedikit cerita motivasi atau spirit buat teman-teman. Pantang menyerah, selalu disiplin, konsisten, maju terus. Peace out.